Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tauhid ini adalah perkara yang penting untuk dipelajari. Ya, sekalipun seseorang secara umum ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia mengucapkan syahadat, kemudian dia menjalankan rukun-rukun Islam, ya, dan dia secara umum meyakini rukun-rukun iman. Secara umum orang itu disebut mukmin, Islam, dia Muslim selama dia tidak melakukan kesyirikan. Ya, secara umum dia juga disebut sebagai muwahhid, yaitu orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hanya saja kenapa kita penting untuk kita pelajari perkara tauhid ini? Ya, yang pertama yang paling tidak adalah untuk menyempurnakan ya penghambaan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab beda orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui. Kan beda nanti antara orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui. Sama seperti orang yang ketika secara umum kalau seorang sholat, ya, tanpa dia pelajari secara mendalam syarat sahnya sholat umpama atau rukun-rukun sholat, dia sholat tapi dia secara zohirnya dia sudah melaksanakan syarat dan rukun sholat, maka dia sah sholatnya. Ya, tapi berbeda ketika kita membandingkan sholatnya seseorang yang antara orang yang sholat tadi tanpa dia memahami mana syarat mana rukun, sekalipun dia memenuhi itu semua dengan ke atas keterbatas dengan istilahnya dengan kebodohan dan ketidaktahuan dia, akan berbeda dengan orang yang sholat, ya, seseorang yang sholat, ya, dan dia memahami syarat sahnya rukun-rukun sholat itu dia paham, sunnah sholat seperti apa dia paham, maka akan berbeda hasilnya nanti. Oleh karena itu masalah tauhid juga ini penting untuk kita pelajari, ya. Bahkan tauhid adalah yang menjadi pokok dalam agama kita. Tauhid itu secara bahasa, tauhid secara bahasa ini diambil dari kata wahada yuwahidu, ya, wahada yuwahidu artinya adalah mengesakan, kalau bahasa kita menjadikan satu atau mengesakan. Wahada yuwahidu, ya. Makanya kalau seseorang disebut tauhid, ketika disebutkan tauhid itu artinya mengesakan, ya. Berarti mentauhidkan Allah berarti artinya adalah mengesakan Allah, ya, mengesakan Allah. Dan lawan dari tauhid ini adalah syirik, ya. Lawan dari tauhid ini adalah syirik, ya, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara yang pertama yang perlu kita pahami, ya, tentang pelajaran tentang tauhid ini. Nah, kemudian untuk memudahkan perkara tauhid ini kita pahami bersama, untuk kita pelajari bersama, para ulama, ya, kemudian membagi tauhid ini menjadi ke dalam beberapa pembagian, ya.
ke dalam beberapa bagian, ya. Ya, sekalipun kita sebutkan boleh seperti yang awal saya katakan tadi, ya, sekalipun seseorang dia bertauhid, ya secara umum dia bertauhid, tidak melakukan kesyirikan, sekalipun dia tidak paham ini, maka tetap dia disebut seorang muslim selama dia tidak melakukan kesyirikan. Akan tetapi ulama-ulama belakangan, ya kemudian dikarenakan adanya kebodohan kita, ya di zaman kita ini semakin belakang itu semakin orang itu semakin kurang ilmu, itu semakin bodoh, ulama semakin banyak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi para ulama itu untuk mengajarkan kepada orang-orang awam, ya terutama seperti kita ini, ya pembagian-pembagian seperti ini. Sebagaimana sholat, ya Nabi kan tidak pernah bagi. Kalau kita tanya Nabi pernah nggak Nabi bagi sholat itu pada rukun, kepada syarat, ya ada syaratnya, ya ada wajib sholat, ada sunnah-sunnah sholat, kan tidak pernah Nabi bagi seperti itu. Secara umum Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah kita kan tidak lihat Nabi sholat, tapi kita bisa membaca bagaimana para sahabat itu bersaksi sholatnya Nabi itu seperti apa. Maka ulama seperti itu, maka di sebagian ulama ya membagi tauhid ini, ya salah satunya adalah tujuan untuk gampang kita pelajari dan memahami tauhid itu sendiri. Sebagaimana kita ketika ulama membagi tentang sholat ini kepada perkara-perkara yang syarat dan rukun atau yang sunnah saja, maka dengan begitu kita juga akan mudah paham dalam perkara sholat ini. Ya. Nah ini diantara pembagian, ya diantara penjelasan tentang tauhid, ya, yaitu setelah kita paham makna tauhid itu seperti apa, yaitu tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan lawan daripada tauhid ini adalah syirik, ya. Lawan dari tauhid ini adalah syirik. Ya. Orang yang bertauhid itu dalam istilah bahasa disebut muwahhid. Ya, muwahhid. Nah, secara umum juga, ya, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, secara umum juga para ulama yang membagi tauhid ini, ya, secara umum ada yang membagi menjadi 2, ada yang menjadi 3 juga, ya, tauhid ini. Bahkan sebagian ada yang lebih dari 3. Dan ini para ulama salaf juga yang membagi, tidak hanya sekedar bagi-bagi begitu saja dengan berdasarkan akal, dengan berdasarkan pendapat dia semata, ya. Tapi mereka para ulama ini membagi tauhid menjadi 3, terutama yang kita pelajari ini adalah menjadi 3, ya. Ini adalah pembagian berdasarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan pembagian sekedar pembagian saja. Maka hari ini banyak tuduhan-tuduhan seperti orang yang membagi tauhid, ya, seperti pahamnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab atau para ulama-ulama sebelumnya seperti Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ya, atau biasa juga kita yang ngikutin pembagian tauhid ini dipanggil Wahabi, ya. Ini sebetulnya tidak perlu dibesar-besarkan, ya. Wahabi, ya, entah apa penamaan itu, sebetulnya adalah penamaan yang datang dari orang-orang yang tidak sependapat sebetulnya, ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan ini adalah sebagian dari adu domba dari orang-orang di luar Islam untuk memecah belah Islam, barisan kaum muslimin. Jadi tidak ada masalah sebetulnya dalam pembagian tauhid ini. Di dalam surat Maryam ayat yang ke-65, di dalamnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samia. Maryam ayat 65. Di dalam ayat ini Allah jelas menyebutkan 3 tauhid. Ya, yaitu tauhid berdasarkan pembagiannya, ya, tauhid apa? Rububiyah, uluhiyah, dan asma dan sifat, ya, 3 tauhid ini. Dan dalam surat Maryam ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri.
Dalam ayat ini Allah mengatakan Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samia. Di awal ayat Allah mengatakan Rabbus samawati wal ard. Rabbus samawati wal ard. Allah adalah Rabb seluruh langit dan bumi, ya. Allah adalah Rabb langit dan bumi, tauhid rububiyah. Ya kan? Kemudian di tengah ayat Allah mengatakan fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Maka beribadahlah kepadanya dan bersabarlah di atas beribadah kepada Allah. Tauhid apa itu? Ibadah atau uluhiyah. Yang terakhir di akhir ayat Allah mengatakan hal ta'lamu lahu samia. Apakah kamu mengira ada yang menyamai dengan Allah Subhanahu wa taala? Ada yang serupa dengan Allah? Ini pertanyaan saja, pertanyaan dalam bentuk pertanyaan, tapi ini sebetulnya Allah mengingkari perkara-perkara yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah tauhid asma dan sifat. Dalam satu ayat ini sudah berbicara tentang 3 tauhid ini. Ini luar biasa para ulama. Artinya intinya adalah para ulama tidak membagi tauhid ini menurut hawa nafsu mereka, tidak. Tapi pembagian tauhid ini dibagi oleh para ulama agar kita berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita lebih paham dan kita lebih bisa mengamalkan tauhid ini. Ya. Makanya dalam ayat tadi itu sudah 3 tauhid rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat sudah mencakup ayat tadi. Saya masih ingat dulu waktu SD ya, kira-kira sekitar kelas 4 atau 5 SD lah dulu di TVRI, ya, di TVRI itu. Tayangan TVRI ini rutin saya ingat ya, malam-malam tayangnya ini dulu ya. Itu entah di ya mungkin ya karena mungkin ini di Iran ya. Dan yang kita tahu ini, Ana sendiri pribadi tahu masalah ini bahwa ini adalah bukan Islam, bukan bagian dari Islam setelah belajar seperti ini. Ya kita dulu, kita pribadi dulu ya, mengira bahwa apa yang dilakukan orang-orang itu adalah ibadah dan syariat Islam. Ya, yang disuting itu saat itu, yang Ana lihat itu adalah orang-orang yang laki pakai jubah Arab itu kan, panjang sampai ke bawah, pakai sorban dan seterusnya. Yang perempuannya pakai cadar, seragam hitam cadar. Nah mereka jalan keliling di tempat seperti Ka'bah, tapi di situ kuburan gitu, di tawaf di situ. Ya, tawaf di situ sampai sekarang masih saya ingat ya. Dan nah tanpa kita belajar seperti ini maksudnya, nah kita mengira itu dari syariat, datang dari Allah, datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menganggap bahwa itu adalah bagian dari ajaran Islam. Nah ternyata tidak. Setelah kita belajar seperti ini ya, pembagian tauhid dan seterusnya, ya, ini baru kita paham, ini bukan bagian dari syariat, bahkan melanggar tauhid. Ya. Bahkan melanggar tauhid, ya, terutama pada tauhid bagian yang kedua yaitu tauhid uluhiyah, tauhid ibadah, ya. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini salah satu contoh saja. Belum lagi di tengah masyarakat kita ya, sembelih ya. Kalau bangun jembatan dulu yang paling rame itu ya. Dulu tuh paling rame seperti itu. Bangun jembatan itu potong kambing, potong kerbau, masukin ke jembatan dan seterusnya. Masyaallah. Ya, bahkan di sebagian tempat di kabupaten masih dilestarikan seperti sedekah bumi ya, dipotong sapi itu dimasukkan kepalanya ke laut, ke tengah laut. Iya. Ini naudzubillah. Maka kalau kita pelajari ilmu-ilmu seperti ini, maka kita akan bisa memahami bahwa itu bukan bagian dari syariat Islam, bahkan membatalkan keislaman seseorang, merusak tauhid seseorang. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, surat Maryam tadi menyebutkan tentang 3 tauhid, pembagiannya, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samia. Yaitu Allah, Rabb semesta alam, Rabb langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, dan beribadahlah kalian kepada Allah dengan teguh, dengan sabar, dengan kokoh, ya. Dan apakah kalian tahu ada yang serupa dengan Allah?
Ya, ini ayat yang luar biasa. Nah, kemudian kita akan menjelaskan sedikit kaitan dengan rincian tauhid tadi. Ya, yang pertama adalah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Secara faham, secara mudahnya kita katakan tauhid rububiyah adalah tauhid yang berkaitan dengan kekhususan perbuatan Allah. Kekhususan perbuatan Allah, ya. Jadi tidak ada yang mampu melakukan dalam perkara ini kecuali Allah, begitu maksudnya. Jadi mentauhidkan Allah dalam rububiyah artinya adalah kita mengkhususkan Allah saja yang mampu melakukan perkara-perkara itu. Contoh, menciptakan manusia, menciptakan bumi, menciptakan alam semesta ini. Siapa yang mampu melakukannya? Hanya Allah semata. Nah, memberi rezeki, ya, memberi rezeki, ya. Kalau kita meyakini kan yang memberi rezeki cuma Allah saja, maka kalau kita meyakini ada makhluk apapun jenisnya, baik dari golongan manusia atau golongan malaikat, bangsa jin yang mampu memberi rezeki pada kita, kita meyakini itu, maka itu rusaklah tauhid rububiyah tadi. Karena yang memberi rezeki itu hanya Allah semata, yang menyembuhkan sakit, penyakit. Hanya Allah yang menyembuhkan penyakit, hanya Allah yang menghidupkan, mematikan, memberi rezeki kepada seseorang. Ya, Allah yang membangkitkan manusia dari kubur. Ya. Nah, ini semua adalah kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ini disebut tauhid rububiyah. Jadi kita mentauhidkan Allah dalam kekhususan perbuatannya. Dalam kekhususan perbuatannya. Ya, makanya kalau kita meminta kepada selain Allah, ya, minta rezeki, ya, minta jodoh umpama ini itu dan seterusnya, padahal jodoh yakin datang dari Allah Subhanahu wa taala, terus kita minta kepada selain Allah, nah maka itu mencacati tauhid rububiyah kita. Rububiyahnya kepada Allah itu rusak, ya. Itu maksudnya tauhid rububiyah, yaitu mentauhidkan Allah dalam kekhususan perbuatan. Hanya Allah saja yang mampu melakukan perkara-perkara itu, ya, seperti tadi menghidupkan dan mematikan dan seterusnya. Ya, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Tauhid rububiyah ini berdasarkan firman Allah, banyak ya, kita kutip satu ayat saja biar tidak terlalu panjang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardh." Katakan wahai Muhammad. Jadi ini perintah Allah, firman Allah yang ditujukan kepada Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad ini tujuannya agar mengajak diskusi orang musyrik. Jadi Nabi ini sedang berdebat dengan orang musyrik pada saat itu. Orang-orang musyrik yang tidak mau mengikuti dakwah Nabi, tidak mau masuk Islam mereka. Jadi Allah turunkan ayat ini, wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka, siapakah yang memberi rizki dari langit dan dari bumi? Ya, yang memberi rizki kalian semua, baik datang dari langit, dari bumi itu, baik dalam bentuk hujan, dalam bentuk tanaman dan seterusnya. Ya, siapa yang memberi itu semua? Tanyakan kepada orang musyrik. Ya. Ya. Amma yamliku sam'a wal absar. Tanyakan juga kepada orang musyrik itu, siapakah yang menciptakan pendengaran dan penglihatan? Baik pada makhluk manusia maupun jin atau binatang-binatang. Siapa yang memberikan itu, menciptakan pendengaran dan penglihatan itu? Wa may yakhrujul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan siapa yang menghidupkan dari yang mati dan mematikan sesuatu yang hidup? Tanyakan kepada orang-orang musyrik itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa may yudabbirul amru. Tanyakan juga kepada orang-orang musyrik itu, wahai Muhammad, debatlah mereka, tanyakan kepada mereka, siapakah yang mengatur ini semua? Yang mengatur segala urusan ini. Matahari dari timur ke barat, ada bintang-bintang, ada bulan-bulan, kemudian Allah ciptakan hujan, ada musim-musim tertentu yang Allah ciptakan untuk turun itu. Siapa yang mengatur itu semua? Iya, tanyakan kepada orang-orang musyrik. Maka fasayaqulunallah. Ya.
Maka orang-orang musyrik itu menjawab, Allah. Ya, fasayaqulunallaha faqul afala tattaqun. Orang-orang musyrik itu pun ketika Nabi bertanya seperti itu, maka orang-orang musyrik akan menjawab, yang menghidupkan dan mematikan Allah, yang menciptakan langit dan bumi dan ada yang dan semua makhluk yang ada di antara keduanya Allah, kata orang-orang musyrik. Ya, yang memberi rezeki Allah, ya, yang mengatur semua urusan Allah. Maka kata Nabi Muhammad SAW, faqul afala tattaqun. Lalu kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Ya, maksudnya tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Nah, orang-orang musyrik pada saat itu, ya, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, mereka meyakini ini. Ya, beda dengan orang musyrik sekarang, ya. Orang musyrik sekarang jelas mereka sudah musyrik, ingkar terhadap apa-apa yang diciptakan oleh Allah, ingkar juga terhadap ke zat Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang musyrik dulu itu ajib, ya. Ya, mereka yakin, tahu mereka, ya. Mereka tahu dan yakin rezeki yang kasih Allah, yang menghidup dan mematikan Allah, ya, yang menciptakan langit dan bumi dan makhluk yang ada di antara keduanya Allah. Tapi mereka tidak mau beriman, itu saja. Dan tidak mau mengikuti dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mau mengucapkan kalimat syahadat. Nah, maka maksudnya adalah ketika kita mengucapkan syahadat, ya, kalimat syahadat, kemudian kita juga ibadah, salat, puasa, zakat, haji. Nah, tapi kita juga ternyata memalingkan keyakinan kita bahwa ada yang menciptakan selain Allah, ada yang mampu menghidupkan selain Allah, ada yang mampu memberi rezeki selain Allah, maka itu rusak tauhid rububiyahnya. Bukan muslim lagi namanya, itu namanya musyrik, karena dia telah meyakini sesuatu yang khusus bagi Allah yang mampu. Bahkan kata para ulama, dari ayat ini menunjukkan orang-orang musyrik di zaman ini yang mereka ibadah kepada Allah tapi meyakini rububiyah itu kepada selain Allah, maka justru lebih parah daripada orang musyrik zaman dulu, kata para ulama. Nah, ini yang perlu kita pahami. Ini yang pertama, tauhid rububiyah. Jadi tauhid rububiyah ini adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam kekhususan perbuatannya. Ya, ini mentauhidkan Allah dalam kekhususan perbuatannya. Ini makna tauhid rububiyah. Nah, kemudian yang kedua adalah tauhid al-uluhiyah. Tauhid uluhiyah, atau sebagian ulama mengatakan dengan tauhid ibadah. Sebagian ulama menyebutnya dengan tauhid ibadah. Maksudnya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala jenis ibadah. Jadi ibadah itu tadi, ya, tauhid rububiyah tadi, ya, setelah kita yakin bahwa Allah yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kepada kita, yang menciptakan seluruh bumi ini, yang mengatur seluruh alam ini, maka yang kedua yang harus kita paham adalah yaitu kita wajib beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah dalam ibadah. Jadi tidak boleh melepaskan ibadah ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita melepaskan ibadah ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka sama dengan orang musyrik dulu, ya kan? Orang musyrik dulu kan yakin kan Allah yang ciptakan, Allah yang memberi rezeki dan seterusnya. Tapi ternyata orang musyrik dulu tidak puas. Sembah Allah saja tuh mereka tidak puas. Iya. Ya. Menurut mereka, masa bumi yang luas seperti ini Tuhannya cuma satu, ya. Makanya dibuatlah Tuhan Lata, Tuhan Uzza, Tuhan Manat, ya. Ya, sebagian sahabat sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab bikin Tuhan dari roti, ya kan? Bukan berarti mereka tidak yakin kepada Allah, yakin mereka. Yakin mereka kepada ketuhanan Allah itu, zatiyah Allah itu ada, mereka yakin. Tapi juga mereka, ya, hanya saja mereka ini meragukan kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur semua ini. Akhirnya mereka memalingkan sebagian ibadah seperti meminta, memohon, ya, meminta rezeki, ya, kepada selain Allah. Ini maksudnya. Jadi mereka palingkan. Ya, jadi tidak puas mereka.
Jadi yakin mereka Allah yang menciptakan mereka sebagaimana ayat tadi ya, tahu mereka 100%. Ya, Allah yang menciptakan. Nah, tapi ketika mereka ibadah, ya wati apa namanya istilahnya? Wati puas na ibadah ke rumah Allah Subhanahu wa taala saja. Nembak orang lain itu. Ya, maka hati-hati kita. Ya, datang kepada batu, datang kepada pohon, ya, pergi ke dukun. Nah, itu sudah kita cacat tauhid uluhiyah kita. Itu sama dengan kita memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi seperti menyembelih, ya sembelih. Wah, tis-tisi anu keti aman ya. Bangun rumah, potong ayam ya, di darahnya dialirkan di dasar bangunannya itu dengan keyakinan agar kokoh, agar penunggu tanah ini macam-macam. Ya, macam-macam. Bahkan ada sebagian tempat yang lebih parah. Saya ini baru dengar cerita juga. Sebagian tempat dan ini yang tua-tua lah yang biasanya lestarikan kayak gini nih. Kalau mau gali kubur, saya tidak usah sebut tempatnya, dekat di sekitar kita aja. Gali kubur ini, mau gali kubur, ya tidak boleh sembarangan mereka itu. Jadi harus minta izin dulu kepada yang jaga tanah itu. Yang ajib lagi harus bawa sajen, ya, bawa nasi kuning, kemudian ada ayam. Yang paling ajib itu ada rokok juga. Saya heran kok jin rokok ya. Ya, padahal api ketemu api, ya. Tapi feeling saya bukan jin yang rokok itu. Tuan gurunya yang suruh bawa itu yang rokok itu buat dia lagi. Mau gali tanah kubur saja begitu. Mau gali tanah kubur saja tuh begitu. Hari ini masih ada. Saya baru dengar cerita. Nah, ini tidak boleh. Ini syirik. Ini menyekutukan Allah dalam uluhiyah. Ya, dia meyakini bahwa kalau tidak dilakukan ini, penunggu ini tidak akan memberi izin untuk digali. Tinggawana hanu peret tera dana ka. Allahu akbar. Oh lalo apa namanya yang anu tuh? Yang gali mesin apa itu? Ekskavator na potasi teran hambu bede. Mendumba kode doro-doro. Ya, enggak, kalau kali kubur sekali aja 3 kali. Iyalah. Ya, keyakinan ini tidak boleh. Ini syirik namanya. Dia meyakini bahwasanya ada sesuatu yang mampu melakukan sesuatu yang hanya dimampu oleh Allah, kemudian dia melepaskan ibadah itu kepada selain Allah itu. Ya seperti tadi, mau gali kubur saja bawa sajen, minta izin kepada penghuni tanah itu, masya Allah, yang menjaga tanah. Na'udzubillah. Ya. Nah ini yang kedua, ya tauhid uluhiyah. Tidak boleh setelah kita meyakini tadi rububiyah Allah khusus yang melakukan ini, yang wajib dilakukan yang kedua adalah mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Dan tidak boleh ibadah itu kita lepaskan kepada selain Allah. Tawakal ini ibadah hati dia. Maka tidak boleh bertawakal kepada selain Allah. Tawakal kepada batu cincin, tawakal kepada keris, ya kan. Nah ini memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh. Ini termasuk syirik yang dilarang dalam agama. Nah, di sini ini bukti. Nah, ada satu hadis yang menjadi bukti bahwasanya orang zaman dulu, musyrik zaman Nabi, orang-orang musyrik zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu, mereka meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki dan seterusnya, tapi mereka tidak puas dengan satu Tuhan saja. Ini ada hadis. Saya bacakan itu hadis dari Imran bin Husain. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini hadis ini diriwayatkan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi. Nabi belum jadi nabi pada saat itu, belum diutus jadi nabi. Nabi menjadi masih istilahnya golongan Hanafiyah. Jadi masa fitrah itu ada golongan-golongan Hanafiyah yang mereka lurus mengikuti manhajnya Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak Nasrani, tidak juga Yahudi mereka, dan tidak menyembah berhala mereka ini. Hanya saja mereka tidak tidak ada petunjuk untuk mengikuti tetap mentauhidkan Allah, tapi belum ada petunjuk, belum ada nabi yang mengajarkan mereka untuk cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka hanya yakin saja, golongan Hanafiyah namanya. Ya.
Banyak hadis-hadis kaitan dengan ini, tapi kita bacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Imran bin Husain ini. Ya, Imran bin Husain ini cerita tentang bapaknya. Imran bin Husain ini cerita tentang bapaknya. Bapaknya bertemu dengan Nabi. Nabi belum jadi utus jadi nabi pada saat itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi ya Husain, ya wahai Husain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam ta'budul yauma ilahan? Berapa Tuhan hari ini yang kamu sembah? Kata Rasulullah. Jadi Nabi tanya. Kenapa Nabi tanya seperti ini? Karena kebiasaan orang pada saat itu ya begitu. Jadi ini bukan pertanyaan yang diada-adakan oleh Nabi, bukan pertanyaan yang mengherankan ya. Tapi Nabi tanya memang karena kebiasaan mereka pada saat itu. Ya. Ya, kam ta'budul yaum ilahan? Berapa Tuhan yang kamu sembah hari ini ya Husain? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka dia menjawab, ya, qala abi, maka bapakku menjawab, kata Imran, ya, sab'atun, ya, 7 Tuhan yang saya sembah hari ini, ya, 7 Tuhan. Dan Nabi tidak heran Nabi, ya. Kemudian dia menjelaskan, ya, Husain ini menjelaskan di antara 7 Tuhan itu, sitatun fil ardi wa wahidan fis sama. Di antara 7 Tuhan yang aku sembah itu adalah 6 Tuhan yang ada di bumi dan 1 Tuhan yang ada di langit. Coba kira-kira siapa 1 Tuhan yang ada di langit itu? Siapa kira-kira? Allah, jelas Allah. Karena dalam ayat pertama tadi ketika Allah Rasulullah tanya, ya, Rasul tanya siapa yang menciptakan langit, bumi, beri rezeki. Mereka tahu, saya qulun Allah. Mereka menjawab Allah. Nah, ketika Rasulullah tanya, berapa Tuhan yang kamu sembah hari ini? 7 Tuhan. 6 Tuhan yang ada di darat, kata dia, dan 1 Tuhan yang ada di langit. Nah, kemudian Nabi lanjut bertanya, di antara 7 Tuhan itu siapa yang kamu benar harap, yang menurut harapan kamu mampu memenuhi apa yang kamu inginkan? Ya, di antara 7 Tuhan itu, kata Nabi SAW, mana di antara 7 Tuhan itu yang menurut kamu akan mampu memenuhi apa yang kamu harapkan? Apa jawab Husain pada saat itu? Alladzi fis sama, Tuhan yang ada di langit. Masya Allah ya, Tuhan yang ada di langit. Jelas mereka yakin, ya, yang paling mereka harapkan dan mereka tahu, ya, bahwasanya Allah saja yang mampu memenuhi keinginan mereka, tapi tidak puas, ya. Makanya Nabi tanya seperti itu tadi. Dari 7 Tuhan itu, Tuhan mana yang kamu paling harapkan akan bisa memenuhi permintaan kamu? Alladzi fis sama, yaitu Tuhan yang ada di langit. Sudah azan ya. Makanya Anda tanya tadi itu biar Anda mau share. Yang terakhir tauhid asma dan sifat. Kita cukupkan sekian ya. Ya, nanti kalau ada ya mungkin insya Allah kita bahas kelanjutannya asma dan sifat ini juga ya, kita akan bahas insya Allah ya, atau mungkin kita lanjut pembahasan kita cukupkan sekian karena sudah masuk waktu isya. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Ada salah-salah kata, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.